Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan, terlebih di saat pandemik yang seperti ini. Kalian tetap terapkan protokol kesehatan dan jangan lupa juga gunakan masker, terapkan physical distancing dan juga PHBS. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Selesai, terima kasih. Oh ya, ini kan sekarang pembelajaran sistemnya dilakukan secara daring ya. Jadi, untuk presensi saat ini kita akan menggunakan Google Form. Nah, untuk linknya, Google Form-nya nanti akan saya kirimkan ke grup WA atau kalian bisa cek di link deskripsi nanti ya. Nah, ini sebelum kita lanjutkan ke materi, ini ada beberapa sumber belajar yang dapat kalian gunakan. Mengingat tadi ya pembelajarannya daring, jadi kalian ibu harap lebih aktif lagi gitu ya untuk mengeksplor materi. Nah, yang dapat kalian gunakan yang pertama itu ada buku sosiologi dengan penerbit ESIS, kemudian ada kalian bisa cari-cari di YouTube ataupun internet, nanti kalian bisa mengeksplor materi yang berkaitan gitu ya. Kalian bisa melalui jurnal, e-book dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian sepertinya itu saja sumber belajar yang dapat ibu berikan. Mungkin kalian bisa explore lebih aja. Nah, sekarang kita langsung aja ke materi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kelompok sosial. Lebih tepatnya pengertian dari kelompok sosial, kemudian ada ciri dari kelompok sosial, ada faktor terbentuknya kelompok sosial, dan pola hubungan kelompok sosial. Kita mulai dari pengertian kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial menurut para ahli dulu ya. Yang pertama ini ada Suryono Sukanto. Menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial merupakan suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berkaitan di antara mereka dan akan saling mempengaruhi. Di sini kita garis bawahi, saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk lebih mudahnya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke Paul B. Harten, di mana ia mengartikan bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Dari kedua pengertian yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah himpunan manusia yang saling berkaitan dan saling berinteraksi serta memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Begitu ya, udah pada paham kan? Kemudian kita lanjut saja ke ciri-ciri dari kelompok sosial. Ciri-ciri dari kelompok sosial itu ada 5. Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata, di mana di sini dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Jadi kelompok sosial itu tuh memiliki ciri khas, sehingga kelompok tersebut dapat dibedakan dari kelompok sosial yang lain, begitu ya. Misalnya ada memiliki kepentingan yang sama. Jadi di sini dalam kelompok sosial tersebut, anggotanya itu memiliki kepentingan yang sama, sehingga akan mempermudah dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada memiliki struktur sosial. Nah, karena dalam kelompok sosial itu terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain, sehingga membutuhkan struktur sosial guna menentukan bagaimana status dan peran dari masing-masing individu. Yang keempat ada adanya interaksi. Interaksi tentunya penting ya. Tanpa adanya interaksi, status dan peran tersebut tidak akan berjalan dengan baik gitu. Yang kelima, tentunya ada norma. Kelompok sosial tanpa adanya norma itu tidak akan berjalan dengan lancar dan terarah. Kita lanjut saja ke faktor pembentuk dari kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial ada 4. Yang pertama ada kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama tadi sempat disinggung ya, suatu kelompok sosial itu tentunya anggotanya harus memiliki kepentingan yang sama. Tanpa adanya kepentingan yang sama, tentunya kelompok tersebut tidak akan terbentuk. Semisal, ini ada
si A dia ingin mendirikan suatu komunitas alam, sedangkan yang B ia ingin mendirikan komunitas mungkin horor gitu, pecinta horor. Nah ini kan udah dua berkelainan. Nah itu mereka nggak akan bisa bersatu karena yang satu inginnya alam, yang satu inginnya horor, gitu kan. Kita langsung saja ke yang kedua, ada keturunan yang sama. Keturunan yang sama pastinya kita dapat dilihat pada keluarga atau pada nama-nama yang ada. Kita pernah ketahui bahwa ada nama-nama yang disertai oleh marga, seperti ada yang Siburian yang sebagainya, atau mungkin di Korea itu ada beberapa marga seperti marga Kim, Jeon, Jung, dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian kita lanjut ke faktor geografis. Nah, di sini tentunya kelompok tersebut terbentuk karena mereka berada di geografis yang sama, misal dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan mungkin kelompok nelayan atau kelompok petani. Mereka terbentuk karena mereka berada di geografis yang sama. Sehingga dengan adanya geografis yang sama tersebut, mereka ternyata memiliki pekerjaan yang sama, misal nelayan, begitu. Kita lihat yang keempat, ada daerah yang sama. Di sini kalian pernah dengar gak sih ada organisasi daerah? Pernah kan? Nah, organisasi daerah itu terbentuk karena mereka berasal dari daerah yang sama. Ini yang selanjutnya kita akan belajar mengenai pola hubungan antar kelompok. Nah, pola hubungan antar kelompok itu ada berapa sih? Ada 5 ya. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi itu terjadi apabila kebudayaan dua kelompok ras yang berbeda itu dapat berbaur dan berpadu, begitu ya. Kemudian ada dominasi, di mana dominasi ini terjadi apabila suatu kelompok ras menguasai kelompok ras lainnya. Di sini kita dapat lihat seperti misal perbudakan gitu kan. Terus selanjutnya ada paternalisasi, di mana dominasi kelompok pendatang itu terhadap kelompok pribumi, di mana kelompok pendatangnya itu sebagai dominasi, itu ya dicatat ya. Kemudian ada integrasi, di mana mengakui adanya perbedaan ras di dalam masyarakat. Kemudian ada pluralisme, yaitu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata dari masyarakat. Nah, mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya nanti silahkan kalian kerjakan kuis. Untuk linknya akan Ibu kirimkan melalui grup WA, atau mungkin akan kalian bisa cek di link deskripsi. Setelah kalian mengerjakan kuis, nanti kalian bisa screenshot bagaimana hasilnya, kemudian dikirim ke saya melalui ketua kelas, begitu ya. Oh ya, untuk pengumpulannya saya tunggu sampai lusa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui grup atau melalui komentar, gitu ya. Dan sebelum saya akhiri, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Selesai. Sebelum saya tutup, saya mau ngingetin jangan lupa untuk presensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.